Halo guys, welcome back with me Grace Wilson di Raja IT Review. Kali ini kita kedatangan produk yaitu storage atau yang bisa kita sebut dengan NAS, Network Attached Storage by Asus Store. Penasaran seperti apa? Let's go to the next part. By the way, buat yang mungkin belum tahu apa sih sebenarnya NAS itu, jadi Grace kasih informasi sedikit ya guys. NAS atau Network Attached System Storage itu sendiri adalah perangkat NAS atau server yang biasanya untuk menyimpan dan juga menangani permintaan berbagai file. Jadi bisa kita sebut ya sederhananya NAS ini adalah server atau external hard driver yang bisa diakses melalui jaringan internet di mana aja dan juga kapan aja. Dan catatannya, penggunaan dari NAS ini tuh tanpa biaya bulanan. Jadi kayak iCloud dan lain-lain begitulah. Cuman kalau iCloud kan mungkin kita harus berbayar gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan server atau NAS ini, ya udah kita pasang sekali aja. Setiap bulannya kita nggak perlu berbayar seperti itu. Oke, untuk yang kita review kali ini adalah Asus Store atau NAS Asus Store AS5202T 4GB. Nah by the way, produk ini atau Asus Store ini adalah produk dari Asus ya guys. Secara brand sebenarnya kalau Asus sendiri kan udah sangat terkenal banget dengan berbagai macam perangkat komputer, kemudian juga brand dari Asus Store ini juga biasanya udah high quality gitu. Jadi ya kita bisa menaruh kepercayaan yang lebih lah untuk Asus Store ini sendiri. Oke, kita ngomongin desainnya terlebih dahulu. Kalau dari segi desain, dia itu bentuknya kayak box gitu. Ya, segi panjang, kemudian juga untuk ukurannya sendiri, ini dimensinya 23 x 7 x 32,3 x 14,3 cm. Ukuran yang sebenarnya nggak begitu besar juga, karena memang bisa disebut sebagai server yang minimalis ya. Ukurannya segini, oke, segi panjang, dan tingginya sekali lagi ini kurang lebih 14 cm. Nah untuk beratnya sendiri, ini lumayan ya guys. Beratnya itu 2,2 kg. Kalau unitnya doang, kalau sama paketnya bisa sampai 3,5 kilo. Server yang minimalis kayak gini, ini tuh jauh lebih care ya. Karena simple banget penggunaannya. Tinggal kita taruh aja di sekitar kita, udah bisa kita gunakan seperti itu. Oke, selanjutnya kita ngomongin soal detail dari desainnya. Di sini kalian akan menjumpai berbagai tools, ada keterangannya juga di sini. Jadi kalau kita mau gunakan, tinggal kita otak-atik aja di bagian sini karena informasinya juga cukup jelas. Tombol powernya, on off-nya juga ada di bagian depan seperti ini. Oke, nah di bagian sini kita akan menjumpai sebuah cangkang. Widih, ini tuh ada kayak tutup gitu guys. Ada tulisan Asus Store warna merah. Ini tuh bisa dicopotin. Nah, fungsinya di balik ini tuh ada 2 buah slot untuk hard driver atau hard disk gitu. Oke, nah ini juga bisa kita tarik seperti ini. Oke, apabila kita ingin, ya selain ingin melihat, kita ingin mengganti seperti ini. Oke, ini ada 2 slot yang bisa kita isi seperti itu. Pemasangan juga sebenarnya mudah banget, kayak cuman sat jadi. Nah di bagian atas dari harddisknya juga kayak ada petunjuknya juga. Kalau kita mau pasang sendiri, kita tinggal ikutin aja petunjuknya, ada panah-panahnya juga, jadi lebih mudah untuk kita pahami. Oke, untuk di sini hard drivernya atau hard disknya ini masing-masing 2 TB. Ini ada informasinya di sini. 2 TB. Oke. Ini bisa digunakan untuk kapasitas yang sedang. Misalnya kita mau buka perkantoran kecil di rumah gitu ya. Ada beberapa komputer yang kita gunakan. Server ini bisa jadi satu tempat penyimpanan yang menggabungkan seluruh komputer tersebut. Jadi ya untuk kapasitas yang kecil sampai menengah, Grace rasa untuk satu buah server ini cukup gitu. Oke, kalau kita mau pasang lagi, tinggal kita simpan atau kita balikin ke bagian slotnya seperti ini. Nah, sebenarnya kalau untuk dari segi tampilan, gini aja udah cakep gitu ya. Tapi Asus Store khususnya menyediakan tutupnya seperti ini yang sudah dilengkapi dengan magnet. Jadi kalau mau kelihatan lebih rapi, tinggal kita tutup aja seperti ini. Cuman ya ini sayang, kalau begini nih gampang hilang. Apalagi untuk tangan-tangan yang selebor, ya ini bisa disimpan sembarangan seperti itu. Oke, di bagian samping kiri kanannya ini kebetulan nggak ada apa-apa, cuman kosong aja desainnya. Di bagian belakangnya kita akan menjumpai di sini ada kayak ventilasi udara. Jadi udara di dalam mesinnya
ini akan tetap terjaga karena udah bagian lubang udaranya ini cukup besar juga. Nah, di sini juga ini bisa menggunakan dua interface, baik itu menggunakan HDMI ataupun menggunakan kabel USB karena portnya sudah tersedia di sini. Kabelannya juga bisa kita colokin dari sini. Gitu. Jadi cukup komplit ya. Di sini ada masing-masing dua, USB-nya 2, HDMI-nya 1 dan kabelannya ada 2 seperti itu. Nah, kalau ngomongin soal di sini ada slot atau port untuk LAN, kan nggak semua NAS atau semua server mini kayak begini tuh punya port untuk LAN seperti ini. Nah, keunggulannya dengan adanya port LAN ini tuh bisa langsung terhubung ke internet. Jadi kita bisa akses data-data yang kita simpan di server ini dari jarak jauh, bahkan melalui handphone atau laptop kita sekalipun gitu. Jadi ini keunggulannya ya, bahkan di sini ada 2 port untuk LAN itu sendiri. Oke, kita masuk ke spesifikasi dari Asustar ini sendiri. Dimana untuk prosesornya sendiri, Asustar ini menggunakan Intel Celeron J4005 Dual Core 2.0 GHz. Dimana memorinya sendiri ini 4 GB SODIMM DDR4. Oke, di sini kan tadi kita udah ngebahas bahwa dia itu terdapat slot untuk ini ya, untuk hard drivernya. Nah, ini udah possible untuk menyimpan hingga kapasitas 28 terabyte. Ya, jadi yang terpakai itu kurang lebih bisa menampung hingga 14 atau setengahnya ya. Nah, untuk kelebihan yang dimiliki oleh Asustar ini sendiri, NAS Asustar ini sangat memberikan solusi lengkap untuk nge-backup dan juga perlindungan data. Jadi walaupun kita mengakses menggunakan handphone atau menggunakan tablet, menggunakan device apapun itu, kita tetap berinteraksi atau menyimpan datanya itu tetap aman. Bahkan juga udah ada fitur backup yang synchronize dan memungkinkan untuk melakukan perubahan yang dibuat pada file atau folder kita dari device apapun bisa diperbaharui secara real time. Jadi kalau kita simpen nih, kita lagi ngedit, kita simpen sekarang, di servernya juga udah ke ke recycle gitu loh. Jadi lebih cepat gitu karena dia diupdate secara real time. Nah, selain itu, ini juga udah bisa backup secara eksternal menggunakan penyimpanan terpisah seperti flash disk atau juga external hard disk seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga dapat terhubung dengan mudah ke server ini menggunakan perangkat-perangkat yang kita punya dengan sistem operasi Windows, macOS atau mungkin Unix seperti itu. Dan sudah ada tadi kan keamanan tambahan untuk koneksi jarak jauh dengan semua aplikasi mobile yang digunakan, yang juga bisa menampilkan pilihan koneksi kunci dan juga terinskripsi seperti itu. Jadi memberikan pengalaman atau experience yang benar-benar memuaskan juga ya. Gak cuma untuk menyimpan tapi juga bisa untuk nge-backup, juga tetap melindungi data-data kita tetap aman, bahkan digunakan dalam waktu bertahun-tahun seperti itu. Untuk harganya sendiri, sebuah NAS by Asustar dengan brand yang sudah sangat ternama apalagi di Indonesia sendiri, server ini dijual dengan harga 7 jutaan. Sebenarnya kalau ngomongin soal harga itu tergantung ke kita ya, karena harga itu relatif. Tapi kalau buat Grace pribadi, dengan harga 7 juta itu masih terbilang cukup mahal dengan server sekelasnya. Apalagi untuk penggunaan sendiri, misalnya content creator di rumah, harga 7 juta itu bisa dibilang cukup mahal seperti itu. Tapi kalau kita mengingat dengan kapasitas penyimpanannya, kemudian penggunaan yang sangat fleksibel banget, bisa kita gunakan dari layar apapun, handphone, PC, tablet atau apapun itu harga yang masih cukup worth it seperti itu. Oke, untuk kelebihannya sendiri, selain server ini bisa digunakan untuk kapasitas yang kecil sampai kapasitas yang menengah, ini juga fleksibel banget untuk digunakan di berbagai device dan juga sudah memiliki sistem perlindungan dan backup yang memadai juga seperti itu. Nah, untuk minusnya, ya tadi udah Grace bilang harganya lebih mahal dibandingkan mungkin server-server yang ada di kelasnya seperti itu. Gimana tanggapan kalian tentang si server dari Asustar ini? Silahkan kasih komentar di bawah dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di review-review berikutnya with me Grace Wilson hanya di Raja IT.